قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا لقياه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا ارتقينا للمعالي والخطى ازدادت حنينا إذ تراءت كالخيال روضة الهادي نبينا إننا يا رب جئنا بقلوب مستكينة نهجنا النبراس يهدي دربنا نحو المدينة مدينة مدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Yang saya hormati Ustadzuna Ustadz Mas'ud yang sangat bersemangat dan orangnya tidak kenal lelah gitu. Sangat gigih beliau. Saya itu penggemar beliau. Saya sering mendengarkan beliau ceramah itu apa ya, penataan kata-kata kalimatnya itu bagus gitu penempatannya. Kayak Agim itu juga pintar kalau nata kata-kata. 11-12 karena Agim lah gitu. Beliau 12-nya gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diberikan prolog. Saya terus terang saya deg-degan di sini ini. Saya biasa ngisi acara seminar nasional atau internasional, tapi saya di depan para ustadz itu saya ini sambil nato nafas saya itu deg-degan gitu ya, takut salah gitu. Karena yang akan saya bicarakan ini ya banyak terkait dengan masalah-masalah keluarga dan juga masalah sedikit mencerempet dikit-dikit dengan persoalan-persoalan agama. Dan semoga nanti bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu sudah diberikan 1 lembar ya. Silahkan diisi dulu. Ada 1 lembar. Sudah belum Ustaz ya? 1 lembar yang kemarin saya sudah ya. Dikerjakan dulu silakan. Biar kita tahu Bapak Ibu termasuk tipe yang mana begitu. Semua harus mengerjakan. Ini bukan soal ujian, ini soal identifikasi diri saja. Kita akan mengisi tentang kuis gaya komunikasi. Jadi seperti kata oleh Ustadz Mas'ud, apakah kita termasuk orang yang bergaya perkataan qaulan syadida, qaulan karima, dan seterusnya. Apakah kita termasuk yang mana kita dari kedua hal tersebut ataupun kedua bagian tersebut? Ada tipe-tipe orang yang saya pernah, saya bukan alumni pesantren Ustadz, tapi saya pernah ngajar di pesantren begitu.
Saya ngajar belajarnya saya dulu di madrasah kalau dulu saya dari Pekalongan. Ada sekolah Arab gitu ya. Nggak ada TPA dulu sekolah Arab saya ikut. Kemudian SMP saya masuk ke madrasah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, SMA juga demikian begitu. Kemudian saya ke Mahat Ali Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah gitu. Dan saya disersi dari sana gitu. Dan saya mengenal ya agama dari tempat-tempat seperti itu. Dan ketika saya di pesantren, ada seorang ini orang tua dari santri itu mencuri dompet saya gitu. Ini anak SD mondok mencuri dompet saya. Saya bilang sana hati baik-baik, nggak boleh begitu. Itu mengambil haknya orang lain, bla bla. Ternyata orang tuanya marah gitu dengan saya. Anak saya mau saya jadikan pemimpin katanya. Jangan lembek mendidik anak saya kata dia itu. Lembek gimana gitu? Antum terlalu lemah mendidik anak saya kata dia. Nah, saya harus bagaimana? Pukul anak saya gitu. Anak SD kelas 1 loh itu. Saya sudah sarjana, mas suruh mukul saya. Enggak lah, saya enggak mau gitu. Pukul anak saya. Menurut ilmu psikologi kata saya, ilmu psikologi antum buang jauh-jauh katanya gitu ya. Antum kalau nggak mau mukul anak saya, antum saya pukul kata dia. Akhirnya beliau pulang ke rumah ngambil sulak yang pakai penjalin itu, pakai rotan itu. Datang pukul anak saya. Enggak, saya enggak akan mukul anaknya antum, saya akan nginjek aja kakinya gitu. Injek kecil gitu. Kurang keras katanya gitu. Terus gitu. Dihentakkan kakinya antum. Saya membayangkan ya, kok seperti ini begitu. Wong saya yang dicuri aja nggak apa-apa gitu. Ini kok orang tuanya kok begitu itu. Menurut saya ada yang salah dengan beliau gitu. Jadi pertama kita kalau ingin mendidik anak, pertama kenali siapa kita. Kita tuh orang seperti apa sih? Yang kedua, karakter anak kita tuh seperti apa? Kita punya anak beberapa, karakternya itu bisa berbeda-beda. Dan tidak mesti sama dengan ayahnya, nggak mesti sama dengan uminya, nggak mesti sama dari keduanya. Bahkan mungkin sama dengan tetangganya begitu ya. Kok sama dengan tetangga saya karakternya? Ya, karena sering bermain dengan mereka begitu. Ustaz. Saya mendengar Ustaz Abu Fatihah itu dari Sabang sampai Merauke kenal dengan beliau begitu ya. Baru sekarang saya bisa ketemu dengan beliau, alhamdulillah. Tapi saya sering ke Pondok Darussahadah tapi nggak pernah ketemu juga dengan beliau di sana gitu. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Salah. Menginjak tadi. Ustadz ingatnya menginjak kaki aja tadi itu. Dikenali anak itu. Anak kita seperti apa, kita orang seperti apa. Ada tipe anak yang ketika kalau nggak kita ngomong, dia nggak bisa berubah, nggak bisa bergerak. Yang kedua, tipe anak yang kita biarkan bisa menjadi baik dengan sendirinya. Kita cukup udah langsung berubah dia. Yang ketiga, tipe anak yang kalau nggak dipukul tidak berjalan. Maka dikenali, ini anak saya harus dengan tipe apa saya mendidiknya. Apakah saya tipe yang otoriter, apakah saya tipe yang demokratis, ataukah saya tipe yang permisif. Permisif itu, beslah saya percaya sama Allah sama dia lah. Dia akan baik dengan sendirinya. Ini yang tipe permisif. Nggak usah dinasihati terlalu banyak, cukup ditegur sesekali saja. Tipe demokratis, tipe yang saya harus berkomunikasi dengan dia. Ya oleh karepmu piye, coba ngomong karo bapak. Ada dialog dari keduanya. Tipe otoriter itu harus, ayo nang sholat, ayo TV-nya matiin gitu. Kalau nggak begitu kan nggak berhenti. Ada yang tipe-tipe yang butuh seperti itu. Orang dengan tipe yang harus dididik secara otoriter, tapi bukan otoriter yang kejam gitu ya. Ada seorang, karena saya seorang konselor, banyak yang konsultasi kepada saya.
Di antaranya ada seorang klien saya yang datang, dia menceritakan suaminya itu sangat otoriter pada anak-anaknya. Anaknya mondok sudah level aliyah, perempuan, nonton TV bersama ayahnya di depan TV. Tapi sambil tiduran mereka berdua. Kaki ayahnya itu nutupi pandangan putrinya ini. Ini anak SMA ya. Kemudian anaknya bilang, ya, wis sikile mbok jong ngadangi toh gitu. Kata-kata sikile itu digarisbawahi oleh ayahnya. Dia bilang begini, kata-kata yang sangat jelek diucapkan. Ora toto karo wong tua, ngomong sikil gitu. Tampar. Nah, perempuan ditampar oleh ayahnya. Karena ayahnya itu orang yang kekar gitu ya. Lalu ngambil stutnya, sabuknya, ujung stutnya itu dipukulkan di pipi anaknya itu. Sampai robek berdarah. Anaknya menjerit gitu. Hanya masalah sikil gitu tadi itu. Itu di rumah mertua. Di rumah kakek neneknya si perempuan itu, si anak perempuan itu. Atau di rumah mertuanya si bapaknya itu. Sampai kedua mertua turun tangan. Itu sudah akumulasi dari berbagai peristiwa. Sampai akhirnya merekomendasikan kepada anaknya untuk menceraikan suaminya. Itu salah satu saja. Anak SMA ini punya adik laki-laki SD. Lalu dia bilang sama ibunya, ini akumulasi ya, sebabnya banyak gitu ya. Bilang sama ibunya begini, Ibu, kalau aku nanti sudah besar, izinkan aku untuk membunuh bapak. Sebegitunya. Gitu. Karena aku nggak tahan lihat kekejaman bapak. Gitu. Saya nggak tahu sekarang anaknya sudah kuliah. Mudah-mudahan nggak kata-kata itu nggak benar-benar ditepati oleh anaknya. Karena itu istrinya menyampaikan kepada saya itu sambil saya harus apa. Gitu. Ini belum masuk materi tapi saya ngasih prolog agak panjang ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kekejaman ayah itu akan membentuk pola kecenderungan perilaku pada anak-anak. Saya ulang, kekejaman ayah terhadap istri itu akan membentuk pola perilaku, kecenderungan pola perilaku pada anak-anak. Statement ini dikuatkan oleh seorang psikolog dari Italia. Dari puluhan tahun beliau melakukan konseling, itu mendapatkan kesimpulan seperti ini. Yang pertama, bapak yang kejam pada ibu akan melahirkan anak laki-laki yang homoseksual. Bapak yang kejam pada ibu akan melahirkan anak perempuan yang lesbian. Pertanyaannya, kok iso? Kan gitu mestinya ya. Jadi dalam atas kepala bapak ibu itu ada kata-kata kok iso gitu. Opo iya gitu. Sekarang saya akan membuat logika mengapa itu terjadi. Ayah yang kejam pada ibu dan kejam pada anak-anaknya, maka anak laki-laki akan tidak memiliki figur seorang ayah. Ayah yang diharapkan hadir, yang mampu memeluk anaknya ketika anaknya ketakutan. Hadir ketika ayahnya membela dia dari permusuhan dengan kawan-kawannya. Hadir sebagai sosok figur yang dibanggakan di hadapan anak laki-lakinya, itu enggak ada. Maka anak laki-laki ini kehilangan figur seorang ayah. Kehausan figur seorang ayah itu hilang dalam ingatan anak laki-laki ini. Laki-laki ini kemudian bertumbuh besar. Ketika dia besar, dia akan mencari sosok ayah-ayah yang lainnya. Muncullah figur laki-laki dewasa yang dia harapkan bisa memenuhi ruang yang kosong tentang ayahnya ini, tentang figur ayahnya. Akhirnya dia sukalah dengan sejenis yang bisa mengisi figur seorang ayah dalam dirinya. Bisa sejenis itu dewasa secara umur,
bisa sejenis itu adalah dewasa secara karakter. Jadilah dia homoseksual. Bagi anak perempuan yang melihat ibunya disiksa, dicaci, dipukuli oleh ayahnya, anak perempuan ini akan berempati pada sosok ibu, kasihan pada ibu. Ibu kok sengsara sekali. Dan anak ini akan memutus komunikasi dengan figur ayah tadi. Hanya komunikasi dengan ibu dan ibu saja. Ketika perempuan ini tumbuh dewasa, dia tidak mengenal sosok laki-laki. Dia hanya nyaman dengan sosok figur seorang ibu saja. Dan ini menjadi menemani ibu, bersama dengan ibu, lama-lama dia akan mencari pasangan yang seperti ibu. Jadilah dia kecenderungan yang lesbian. Maka saya dan kawan-kawan mengembangkan psikologi Islam itu perlu membentengi dari sisi keluarga. Keluarganya dibetulin dulu cara komunikasinya, seperti tema kali ini. Yang kita sebut dengan bagaimana ketahanan keluarga itu. Karena perilaku menyimpang itu berawal dari bagaimana ketahanan keluarganya. Kalau seseorang lahir dari keluarga yang buruk, maka akan mengembangkan kepribadian yang buruk. Ada seorang, nggak tahu apakah orangnya ada di sini, apakah enggak, saya nggak ngerti ya. Jadi saya ngomong, saya juga nggak tahu namanya. Saya juga lupa wajahnya. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Ini Ikhwan ya, bukan akhwat. Ada seorang laki-laki yang ba'da dhuhur, saya dulu ngisi di MKFM, di acara tiap malam Ahad, acaranya curhat remaja begitu. Saya dulu masih agak muda gitu, jadi layak lah untuk ngisi acara itu gitu. Banyak yang masuk di radio itu, sampai satu malam itu bisa 60 orang yang masuk gitu, baik lewat pertanyaan langsung maupun lewat SMS ataupun apa ya zaman dulu ya, tahun 2005 sampai 2008 itu. Sudah ada belum ya WA ya? Belum Ustaz ya? Belum. Nah, laki-laki ini telepon ke radio, minta konsultasi dengan saya secara offline. Kita sekarang sudah pinter kan? Offline, online gitu ya. Kemarin saya rapat dengan teman-teman dari Malaysia, dari IUM. Mereka dengar, Prof Taufik, apa sih itu luring dan daring itu? Luring artinya luar jaringan. Oh, daring apa darling ya? Daring, dalam jaringan gitu. Maksudnya apa? Daring itu artinya kita online. Luring kita artinya kita offline. Wah. Saya akan memaklumatkan ini di Malaysia katanya gitu. Oh ya, silahkan. Diiklankan di sana. Nah, kemudian saya kembali ke ini. Ikhwan ini, atau laki-laki inilah gitu ya. Karena ini nggak baik gitu ya. Datang ke saya, memakai jaket, memakai topi, kemudian Assalamualaikum, salam. Salaman sama saya itu lama gitu, gini. Ayo gini juga gitu kan. Nggak ada rasa apa-apa saya. Lalu beliaunya ini dibuka topinya. Dibuka ternyata pakai peci putih gitu. Dibuka jaketnya pakai jubah dia, pakai gamis putih. Gitu. Saya bilang, maksudnya apa? Maksudnya mau apa ini gitu? Mau show off atau bagaimana? Ada yang bisa saya bantu kata saya. Dia bilang, saya homoseks kata dia. Terus maksudnya homoseks terus pakai jubah ki ngopo gitu saya gitu loh. Saya seorang ustadz gitu. Saya ustadz homoseks, iya gitu. Oke, ustadz apa? Pondok apa ustadz TPA? Pokoknya ustadz. Ustadz TPA ya. Pokoknya saya ustadz kata dia gitu. Oke. Saya ingin apa ya? Saya nggak rela kalau ada ustadz yang begitu maksud saya gitu. Bukan berarti saya rela ustadz TPA begitu juga enggak gitu. Maksud saya semua orang kan bisa jadi ustadz TPA kan, tapi tidak semua orang bisa jadi ustadz pondok. Apa yang terjadi dengan beliau ini? Beliau ini suka dengan seorang akhwat. Lalu bilang sama ibunya, ibu saya suka dengan akhwat itu. Tolong dilamarlah dia untuk saya. Ibu mengatakan, kamu itu nggak selevel dengan kamu.
nggak cocok. Baiklah. Lalu cari akhwat yang lain. Ibu, saya suka dengan akhwat yang itu. Tolong dilamar. Ibunya bilang enggak gitu. Karena ini selalu ada alasan dari ibu ini. Sampai kesekian kalinya. Saya katakan sampai ke N gitu ya. Entah berapa kali gitu. Ditolak. Yang nolak ibunya sendiri. Lama-lama benci dengan ibu itu. Benci dengan ibu dan akhirnya benci pada semua wanita. Karena dia nggak berhasil menggait apa sih? Menggandeng perempuan jadi istrinya. Ini jangan dipraktekkan yang kalimat saya berikutnya ya. Lalu kajian-kajian seperti ini ataupun kajian-kajian yang di bawah itu, duduk di bawah, berjalan terus. Di dunia ini hanya ada 2 jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Kalau satu jenis dibenci, sisa satu jenis gitu. Maka mulai ketika pengajian itu mulai memperhatikan pundaknya kawan sebelahnya. Mulai memperhatikan wajahnya. Menikmati, menyerap energi dari dia ke dalam hatinya. Kalau ada rasa dek, dan dia memelihara dek-dek tadi itu. Terus dipelihara. Dan dia semacam menikmati itu. Mas saya bilang jangan dipraktekkan ya, tapi ini kita waspadai bersama-sama. Jadi saya sendiri setelah saya ngerti banyak orang gitu, saya tuh kadang-kadang astagfirullah gitu. Bahaya gitu loh. Jadi orang ganteng itu fitnahnya juga besar terhadap laki-laki. Jangan bilang enggak gitu ya, pokoknya istighfar sajalah gitu. Saya memahami kenapa itu terjadi itu ya, karena di antaranya itu. Sampai laki-laki ini mengaku sudah melakukan banyak treatment dan gagal terus-menerus. Sampai, mohon maaf, dengan film, sampai dengan menggesekkan dengan perempuan di tempat-tempat yang penuh begitu, macam-macam begitu. Saya nggak bisa cerita terlalu vulgar di sini ini. Dan setiap saya beri nasihat selalu bilang, saya sudah tahu. Nah terus ngapain ke sini ini kalau sudah tahu gitu? Ya saya cukup mau bicara, didengarkan saja kata dia. Ngenyelke banget pokoknya orang ini. Kemudian saya akhirnya udahlah, panjang sampai 2 jam nih ceritanya ini. Saya bilang udahlah kita sampai di sini saja. Pekan depan boleh nggak saya ketemu lagi? Enggak. Kenapa nggak boleh? Antara kita itu bukan mahram gitu ya. Bahaya buat saya gitu. Saya bilang ke dia gitu. Maksudnya gimana? Kita kan sama laki-laki. Iya laki-laki. Tapi kita beda mahram. Kita pada hakikatnya kita berjenis kelamin berbeda di sini ini. Bahaya buat kita. Aman buat dia tapi nggak aman buat saya, kan bahaya saya itu. Nah, saya bilang ke dia, mahrammu itu ibu-ibu. Besok psikolog yang mau antum hadiri adalah ibu-ibu, bukan saya. Saya nggak mau dengan ibu-ibu. Ya iya mau dan bapak-bapak. Tapi saya nggak mau kata saya gitu itu. Akhirnya saya kirim dengan seorang kawan yang istrinya beliau itu banyak. Gitu. Artinya sudah benar laki-laki kan istrinya banyak itu kan. Ya. Nah kemudian saya kirim dengan beliau. Tolong ini akhirnya dikontak juga beliau itu. Saya dikontak, si beliaunya ini kontak saya. Teriak-teriak sama saya. Taufik kata dia. Ini senior saya beliau. Apa yang kamu kirim untuk saya gitu. Itu rezeki buat antum kata saya gitu. Saya sudah mentok, saya nggak mau gitu. Jadi dilayani dengan beliau. Gitu. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu sedianya. Nah ini jadi kecenderungan perilaku itu hadir tidak hanya di tempat teman umum, di bioskop, di tempat diskotik, juga itu bisa mampir di tengah-tengah kajian kita. Lalu harus bagaimana? Apakah dicampur aja laki-laki dan perempuan begitu itu? Tentu tidak. Terus bagaimana? Ya sering diingatkan sajalah gitu. Karena itu punya potensi yang kuat. Saya banyak riset tentang homoseksual tentang perilaku homoseksual di pesantren begitu ya, dan saya tidak bisa share isinya di tempat umum apalagi direkam ke video begitu itu.
karena itu tidak begitu. Tapi saya akan melihat dari sisi yang positifnya, yang itu sisi yang baik yang perlu kita kembangkan. Ini akan lama kalau saya bicara ini, saya akan masuk ke materi saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bicara tentang komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, kita tegakkan dulu definisinya. Apa itu komunikasi dulu, itu apa? Jangan-jangan selama ini yang kita kembangkan bukanlah komunikasi. Dalam berbagai literatur diantaranya ya disebutkan komunikasi adalah transfer informasi dari satu orang kepada orang lain. Transfer informasi. Kajiannya kapan? Kajiannya hari Ahad. Jam berapa? Jam 8. Baru kali ini ada kajian jam setengah 8 gitu ya. Jadi sini ini gitu ya. Saya tadinya paling jam 8 baru registrasi. Datangnya jam setengah 9, jam 9 gitu. Ternyata sampai sini sudah penuh gitu. Insya Allah semangatnya luar biasa. Nah kemudian komunikasi itu sebagai cara untuk reaching other by transmitting idea. Bagaimana menyentuh ataupun menggapai ataupun mencapai orang lain dengan cara apa? Transmitting idea. Mentransformasikan ide-ide, fakta-fakta, pikiran-pikiran, perasaan dan nilai-nilai. Jadi bagaimana kita menyampaikan gagasan kita kepada orang lain, itu melalui komunikasi. Dan komunikasi ada dua macam, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau saya ceramah seperti ini baru satu arah, maka nanti perlu ada diskusi biar dua arah. Bapak marah-marah kepada anaknya itu satu arah. Setelah marah itu baru ada cooling down. Bilang sama anaknya, bagaimana menurutmu nak? Apakah acting bapak itu udah bagus begitu ya? Nah, itu baru nanti dua arah di situ itu. Kalau satu arah ya bapaklah yang benar, ibulah yang paling benar. Ibu satu arah dengan anak gitu. Tapi dengan menghadapi ibu, bapak nggak berani dua arah begitu ya. Nggih Bu, nggih, terus mandok-mandok tok isane gitu. Lalu apa yang disebut dengan komunikasi yang efektif itu? Yaitu proses perubahan ide-ide, pikiran, pendapat, pengetahuan, dan sehingga pesan tersebut diterima dan dipahami oleh orang lain sesuai dengan pemahaman yang benar dan jelas, sesuai dengan tujuannya. Jadi komunikasi tidak sebatas kita itu menyampaikan gagasan yang diterima oleh orang lain. Jadi Ustadz Masud menyampaikan di awal pembuka kalimat itu, seperti doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu. Sehingga info kita itu bisa diterima dengan baik oleh orang itu. Itu namanya komunikasi yang efektif. Sampai kepada tataran perubahan perilaku. Saya kadang di kampung tuh suka ngisi pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Pengajian ibu-ibu itu menarik menurut saya gitu. Karena habis pengajian yang ini ya, tidak semuanya ya, ini yang ini. Habis pengajian itu ya nggak pada pakai jilbab ibu-ibu itu. Nah, saya bilang, Bu, kan sudah seprono seprene kita ngaji. Mbok yo anggone ngaji mbok dimirengke, dinggo ilmune. Nggih. Bareng nggih niku ya wis. Katoke ya cek ketat-ketat, ya ora jilbaban gitu. Ya ngajine ya sregep. Ngaji mendengarkan pengajian itu sregep. Lu gue ngarep dhewe. Ya ini enggak efektif karena belum sampai menimbulkan perubahan perilaku. Nah, jangan merokok ya. Kamu masih kecil gitu. Ini kalimat yang sering dikatakan oleh para orang tua. Kalau orang anaknya pinter, kalau sudah besar boleh dong Pak gitu. Nah, jangan merokok. Tapi bapaknya megang rokok gini. Enggak efektif jadinya, enggak bisa merubah perilaku. Ini pendapat disampaikan oleh siapa namanya? John Newstrom ya. Nah, ini kita masuk ke tataran roto konseptual dulu ya, biar kita memahami tidak ke tataran pragmatis kita. Seorang komunikator, seorang penceramah,
ataupun kita terhadap anak-anak kita, itu kita menyampaikan pesan-pesan. Ada message yang kita sampaikan, ada berita yang kita kabarkan, ada sesuatu yang kita berikan. Sesuatu yang kita berikan itu kita kemas dalam bentuk seperti apa? Bisa dengan story, bisa dengan riwayat, bisa dengan perumpamaan-perumpamaan. Kemudian dengan namanya encoding itu adalah bagaimana kita mempackage, mengemas info itu sehingga mudah diterima oleh orang lain. Di kampus itu, ya namanya kampus umum ya, laki-laki perempuan itu kadang-kadang duduknya di sebelahan gitu. Kita nasihatin supaya memisahkan diri laki-laki dan perempuan. Saya bilang ke mereka, laki-laki itu ibarat durian, perempuan itu ibarat mentimun. Kalau kita bawa ke pasar, durian dan mentimun ini harus dipisahkan dalam ranjang yang berbeda, keranjang yang berbeda. Kalau durian dan mentimun itu taruh tempat yang sama, maka durian akan melukai mentimun. Dan mentimun akan berdarah-darah dilukai oleh si durian ini. Maka akan lebih baik kalau durian dan mentimun ditaruh di keranjang yang berbeda. Begitu pula laki-laki dan perempuan, kata saya. Langsung mereka duduknya langsung geser gitu ya. Saya tanpa harus saya mau mendalili, saya bilang dalil durian dan mentimun saja lah gitu. Ringan gitu. Coba kalau saya buka surah An-Nur, dibuka macam-macam gitu, mereka mesti bosan krungu kuwi. Dalil durian dan timun gitu. Anjir. Nah, kemudian lah salurannya apa? Saluran untuk menyampaikan itu, medianya apa? Apakah kita bisa menasihati anak kita di setiap waktu? Tentu tidak. Mau berangkat sekolah, tak ceramai sik rene. Mesti enggak tepat gitu itu. Lihat kondisi anaknya sedang apa, lagi belajar, besok mau UTS, mau UAS. Jangan diceramahin dulu. Nanti. Kapan biasanya? Saat hati itu bisa menerima pesan. Kapan itu? Saat dia sedang bahagia. Saat dia mau tidur, kita usap-usap sambil kita berbicara dengan dia. Kapan sebaiknya suami menasihati istrinya? Saat antum memberikan uang kepadanya, gitu ya. Sambil diberikan pesan-pesan manis gitu. Kapan istri memberi nasihat pada suaminya? Ketika sedang menyuguhkan teh di pagi hari. Jadi pada saat-saat yang diberi sesuatu itu sedang senang situasinya. Saya ngajar anak S1, S2, S3. Yang anak S2 ini kan saya tanya, Mas, sampean nek njaluk duit karo bapak ibu itu, carane ngomong piye? Diem rata-rata mereka. Carane ngomong gimana? Ya ada yang bilang gini, ya minta aja gitu. Dan caramu ngomong, redaksi kalimatnya seperti apa? Biasanya sih nggak berani gitu. Kenapa? Malu katanya. S2 kok njaluk duit karo bapak ibu. S2 itu umurnya kan di atas 24, 23 gitu. Serah layak njaluk duit karo orang tua. Lalu biar nggak malu gimana? Pakai WhatsApp. Pak, aku nyuwun duit gitu. Kadang-kadang ngomongnya nggak ngomong nyuwun. Pak, iki ngene, gur cerita. Nek bapaknya sing suka jahil gitu ya, bapaknya bilang, terus maksudmu apa? Wah, bubar gitu. Ngomong rawani ngomong. Harusnya begitu anak itu. Karena memang belum bekerja, punya kebutuhan, tapi nggak berani meminta. Diberi tapi mau. Nah ini, anak itu akan melihat bapaknya sedang kondisi seperti apa. Tapi juga anak yang tidak tahu malu. Dalam kondisi apapun orang tua diminta. Ada yang bilang, ya saya akan nyapu dulu gitu ya. Nyapu, terus biasanya rotok manjur ngomong karo bapak gitu. Terus nek semamu udah nyapu, bapakmu tetap ngasih duit gimana? Saya frustrasi biasanya gitu. Sudah ikhtiar tapi kok nggak ada tanggapan gitu. Nah, ini kita perlu mengenali. Sampai jam berapa Ustaz? Puas.
Sak kesel ya Ustaz. Nah, kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada komunikan. Nah, ketika komunikan ini menangkap informasi, dia melakukan decoding. Dia akan memerinci, mengingat tadi yang saya sampaikan yang banyak ini panjenengan akan menaruh di sini, mengkode-kode, oh ini bab ini, oh ini bab ini, oh ini bab ini, ditata di sini. Ditata dalam bentuk tulisan. Kemudian maka ketika ditanya, fahimtum, fahimna. Saya sering bilang di kelas itu, paham gak? Diem. Mudeng? Diem. Mudeng apa mubeng? Gitu. Diem lagi. Angel dipahami gitu ya. Tanya mudeng orang ngerti, tanya orang mudeng ya meneng wae gitu. Nah itu. Itu artinya ya nggak paham. Itu proses komunikasi. Sarananya disiapkan. Kapan harus berkomunikasi? Bagaimana intonasi berkomunikasi? Nah, saya akan masuk ke sini. Silakan dibaca tadi yang saya. Ini ada buku teori dari Bailon and McCall yang cukup menarik ya kalau saya lihat. The Empathy Communication Coding System Level. Ada 5 tahapan di sini, ada 5 level. Pertama, level di mana orang tua menolak sudut pandang anak, mengacuhkan pendapat anak dengan kalimat misalnya orang tua membuat pernyataan yang tidak menyetujui pendapat anak, seperti kalau nggak paham, diajak omong gitu aja nggak paham, apa gunanya sekolah gitu. Kalimat enteng ya kayaknya ya. Atau ya lebih baik kamu nggak usah sekolah saja, ngeluh PR, ngeluh ini sudah nggak usah sekolah aja. Ini kalimat yang menolak sudut pandang anak. Anak mau punya alasan, kenapa kok nggak ndang mandi, ndang sekolah gitu. Pak, di sekolah itu PR-nya banyak Pak, gini Pak, gini. Terus terasa sekolah wae gitu. Harusnya didengerin dulu. Mengapa kok begitu? Jangan-jangan bukan karena PR, jangan-jangan karena ada gurunya yang julid, atau gara-gara jangan-jangan ada temennya yang jahil. Mungkin faktornya banyak gitu. Yang kedua, orang tua mengenali sudut pandang anak secara sambil lalu, tidak sungguh-sungguh. Orang tua berkata, oh iya toh. Tapi orang tua sambil nyapu, main HP. Oh iya toh. Itu mana si HP saya tadi? Di dalam. Sambil gini. Pak, besok studi tour. Iya toh. Neng endi gitu. Neng Turki gitu. Langsung kaget ya. Bayarnya larang gitu ya. Nah, sambil lalu membalikkan badan. Dipanggil anaknya, ya ndang ngomong, bapak lagi sibuk gitu ya. Ini karena tidak respeknya orang tua pada anak. Atau menatap ke arah lain. Level yang kedua, orang tua mengenali sudut pandang anak secara implisit. Maaf ya, maaf Pak, kalau ke rumah neneknya besok pagi, kami belum bisa ikut karena anaknya pada kesibukan sendiri-sendiri. Orang tua mengatakan, oh ya, kapan kira-kira kalian longgar gitu. Enggak menjudge, kalian enggak berbakti pada nenek, enggak bisa memahami ayah gitu. Tapi ditanya, kalian ngelonggarnya kapan? Jadi memahami sudut pandang anak. Apalagi anak yang sudah SMP, sudah SMA itu sudah mulai punya kemandirian berpikir. Didengarkan, mungkin ide mereka lebih baik daripada ide orang tua. Level ketiga, orang tua menghargai pendapat anak. Kamu bilang sedang ada masalah. Bisakah kamu cerita ke ibu masalah apa yang kamu hadapi? Turu wae nang omah, nangis. Bocah kok gembeng gitu. Kan enggak pernah dengerin masalahnya apa sebenarnya gitu loh. Terus nesu wae gitu loh. Saya mendengarkan apa ya? Ada lagu itu kan yang diambil dari hadis itu tentang bagaimana Rasulullah berdialog dengan anak yatim di pagi hari pada hari Aid itu, Idul Fitri. Ada Rasulullah, hadisnya dikatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya mendapati anak-anak sedang bermain.
Kemudian ada salah satu anak itu sendirian, nangis beliaunya, anaknya itu nangis. Setelah nangis, didekati oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang bagus gitu ya. Faqala lahu Nabi SAW, ma yubkika ayyuhas sabiyyu. Apa yang membuatmu menangis wahai anak gitu. Rasulullah tidak marah-marah tapi tanya, ngapa toleh kok nangis, kok dewean ning kene ning ngopo gitu. Saya itu dengerin itu, kalau lantunan itu saya itu nangis berkali-kali gitu ya. Saya nonton lagi, nangis lagi gitu. Rasanya itu, tapi di akhir cerita itu kan tertawa di situ itu. Nah, saya terus bilang sama istri, ini bagus sekali ini, dengerin hadis ini gitu ya. Justru saya juga ikut-ikutan nangis lagi gitu ya. Saya belum coba ke anak saya gitu, nangis apakah tertawa gitu ya. Tapi menurut saya itu gampang tersentuh kan orangnya. Lalu anak ini diajak oleh Rasulullah, dibilang oleh Rasulullah, ditanya, mengapa engkau menangis? Gitu. Lalu anak ini mengatakan, orang tuaku, ayahku sudah meninggal, syahid di medan perang bersama Rasulullah SAW. Karena anak ini nggak tahu bahwa beliau adalah Rasulullah. Kemudian, dan ibuku menikah dengan laki-laki lain. Dan mereka mengambil rumahku. Dan mengambil hartaku. Lalu diajaknya pulang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, maukah engkau jadikan aku sebagai ayahmu? Dan Aisyah sebagai ibumu? Dan Fatimah sebagai dari kakakmu? Dan Ali sebagai pamanmu? Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu? Dan dia baru paham bahwa sosok ini adalah Rasulullah SAW. Tadi pertama kali ketemu ketika ditanya, ma yubkika ayyuhas sabiyyu. Si anak tadi mengatakan, doakanlah aku wahai rajulun, wahai seseorang. Doakan saya katanya, supaya saya kuat menghadapi ujian ini gitu. Kalau nggak tahu bahwa itu adalah Nabi SAW. Kemudian setelah diberikan pakaian, diberikan makan, sudah kenyang, anak ini kemudian keluar lagi, bermain lagi dengan teman-temannya. Pendekatan Rasulullah itu sangat luar biasa gitu ya. Kemudian ketemu dengan teman-temannya, ditanya oleh teman-temannya, tadi kamu nangis, sekarang kok tertawa, kok bajumu baru gitu. Diceritakan bahwa Rasulullah sekarang adalah sebagai ayahku. Diceritakan seperti tadi. Anak-anak laki-laki ini bilang, aduhai, seandainya ayah-ayah kami juga mati di medan jihad bersama Rasulullah gitu ya. Saya bilang, akhirnya itu tertawa gitu, terus kok pinter memecah-pecah gitu ya. Maka saya akan jadikan anak oleh Rasulullah itu. Gitu. Malah sekarang teman-temannya marry sama si fulan ini. Nah ini kita perlu bertanya seperti mana yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Orang tua mengkonfirmasi anaknya, belakangan ini kamu kok sering melamun, apa yang sedang kamu pikirkan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu mau menyembelih Nabi Ismail, beliau mengatakan, fangdur madza tara. Tidak mengatakan, wes to manut bapak, kowe bakal apik gitu. Enggak, fangdur madza tara. Piye nek menurutmu le? Piye nek menurutmu, Nduk? Nduk, iki ana sing seneng karo kowe. Wonge soleh, wonge ngene. Wes kowe gelem ya? Tidak mengatakan fangdur madza tara gitu ya. Piye Nduk menurutmu gitu. Nah, ini perlu gitu itu. Orang-orang umum itu mengatakan begini, nek dilamar anaknya. Aku ki gor wong tuwa, wong tuwa ki gor isone mung ndonga. Ya sing mutuske rak ya anakku dhewe. Kaya-kayane bijaksana banget wong tuwa nek ngono kuwi gitu. Saya kadang-kadang orang tua itu adalah wasit di situ itu. Yang boleh tidak itu ya orang tua. Dan akan sulit orang tua mengatakan boleh tidak kalau anak itu sudah runtang-runtung bareng-bareng. Orang mungkin orang tua bisa jadi wasit gitu. Oh mereka sudah kemana-mana berdua. Nah ini perlunya mengkonfirmasi kepada anaknya. Piye menurut pendapatmu? Mondok ya, neng kene bakal kene. Wis ora ono pilihan liya. Nek pin dadi anake bapak kudu mantu karo bapak gitu ya. Ada anak santri yang
dikeluarkan dari pesantren karena perbuatan tadi itu. Lalu ke kampus tanya saya, ini gimana? Anak saya harus masuk pondok mana? Anaknya panjenengan nggak usah masuk pondok dulu, sekolah umum aja dulu. Kenapa? Mesake pondoke. Karena menjadi masalah di pondok itu. Tapi saya pengen anak saya jadi ulama gitu. Ya mbok ngose cooling down dulu, biar anaknya sekolah di sekolah umum dulu. Saya tidak pernah menyarankan seorang santri dikeluarkan begitu saja karena masalah itu. Saya selalu bilang, tunggu dulu sampai 6 bulan. Di apa 6 bulan itu? Diberikan terapi selama 6 bulan di pondok pesantren, kerjasama dengan psikolog. Kalau 6 bulan ada perubahan, lanjut jadi santri. Tapi kalau nggak ada perubahan, kembalikan kepada orang tua. Dan jangan mudah mencap seperti itu. Barangkali ustadz yang mencap itu nggak paham sampai di mana masalah itu terjadi. Gitu. Karena kalau dikeluarkan itu, nanti akan masuk ke pondok yang lain. Kayak zombie gitu ya. Di sini menebar masalah, menebar virus masalah di mana-mana jadinya. Maka kita harus punya tanggung jawab moral terhadap apa? Terhadap pondok-pondok itu. Jangan dari sini, keluarkan. Enak banget kayak gini ini. Selesai masalah di pondok kita, tapi masalah di pondok-pondok yang lain. Nah kita harus memikirkan bagaimana dampak sosialnya, dampak lingkungannya. Yang terakhir adalah orang tua sharing feelings and experience dengan anaknya. Orang tua berempati kepada anaknya. Ya, misalnya di sini, iya ibu memahami anak usiamu ada rasa suka dengan lawan jenis. Itu tandanya kamu masuki usia remaja. Jadi kalau anak di pondok ya, anak kita mondok, ternyata anak kita itu ada rasa suka dengan lawan jenis gitu. Jangan dimarahi gitu. Saya dengan pengalaman banyak mengatasi masalah-masalah yang aneh-aneh gitu. Kalau ada orang tua bilang, anak saya kok seneng dengan, sudah seneng perempuan ya, ini laki-laki ya. Saya bilang, yuk alhamdulillah kata saya gitu. Bilang alhamdulillah dulu, lu kok alhamdulillah toh? Alhamdulillah, bener alhamdulillah banget gitu itu. Karena kalau sudah senang yang sejenis, itu obatnya nggak ada di toko. Wah, angel golek obat itu bisa bertahun-tahun dan bisa nggak sembuh. Kalau masih suka dengan lawan jenis itu, ya alhamdulillah lah. Gitu. Syukuri dulu gitu ya. Anakku berarti bener gitu. Anakku cek normal, cek lempeng gitu. Baru ditandani bagian-bagian yang lain dulu. Kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik gitu, yang itu adalah bagian dari empati. Bagaimana yang dia rasakan, memahami. Empati itu artinya memahami apa yang orang lain pahami. Memahami apa yang orang rasakan. Bisa menempatkan diri seandainya saya berada di orang itu namanya empati. Kalau saya sebagai dia, saya akan bagaimana? Memahami apa yang orang lain pahami, memahami apa yang orang lain rasakan, dan bisa menempatkan diri seandainya saya ada di posisi sebagai orang itu. Itu namanya empati. Kita berempati. Empati beda dengan simpati. Empati itu di dalam. Simpati itu di luar. Kayak simpatisan partai politik. Itu bukan anggota partai politik, hanya simpatisan, orang luar saja. Simpatisan sepak bola, itu bukan pemain, orang luar. Maka kalau ada orang takziah gitu ya, kita mengucapkan itu bukan saya bersimpati, salah. Saya berempati. Saya merasakan apa yang antum merasakan, itu berempati. Simpati itu lebih ke egoistik. Misalnya, kita lagi makan mie ayam. Hobi saya makan mie ayam. Lalu mau makan mie ayam, kok ada anak kecil duduk di bawah ngeliatin saya makan. Lalu saya berpikir, wah nggak enak banget ya kalau makan diliatin seperti ini. Mungkin dia mau itu gitu. Saya bilang, Pak, tolong Pak, kasih anak ini mie ayam 1. Gitu. Biar apa tujuannya? Biar saya makan dengan nyaman. Ini namanya apa? Simpati. Karena egois kita ini.
kita ingin membantu orang lain tujuannya supaya saya itu nyaman. Maka sifatnya egoistik. Meskipun sama-sama menolong, tetapi niatnya kita itu sudah berbeda dengan yang kedua nanti. Tapi kalau empati, Pak tolong diberikan mie ayam kepada dia. Tujuannya apa? Untuk supaya dia kenyang. Supaya apa? Supaya nanti bisa dibawa pulang. Sama satu lagi ya Pak, untuk orang tuanya gitu. Supaya dia lebih sejahtera. Tujuannya untuk kebaikan orang lain. Itu namanya empati. Bedanya apa ya? Bedanya ya tadi itu, motifnya internal atau eksternal. Ada seorang ibu bilang, "Le, kayak lemah saya neng kono, pean ya nggo kowe karo keluargamu." Anaknya bilang, "Bu, aku wis cukup, rezekiku wis ono dhewe. Enggak usah diberi sama ibu. Jadi untuk ibu saja." Enggak. Kalau kamu enggak mau menerima tanahnya ibu, kamu sudah menyakiti hati ibu begitu. Itu namanya simpati. Menolong orang yang penting ibu lega. Meskipun anaknya enggak nyaman, tapi yang penting ibu lega. Itu namanya simpati dari ibu kepada anaknya. Dan seterusnya. Ini masih beberapa slide, saya pikir sudah cukup dulu, karena nanti diskusi aja. Okay. Makatan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa efektif saya berkomunikasi karena antum semua memahaminya. Oh ya, terakhir ini kayaknya nggak ada di situ. Nah, sekarang kita akan coba Eru itu. Sekarang di kertas yang kosong ya. Kita latihan sekarang, kita eksperimen. Kertas yang kosong sudah, pulpen disiapkan? Sudah. Saya sekarang mau mendikte, mau imla. Panjenengan menggambar. Aku reso gambar bukan alasan gitu ya. Pokoknya gambar gitu. Sudah siap? Baik. Dengarkan baik-baik. Buatlah segitiga sama kaki dengan sudut lancip 45 derajat. Buatlah segitiga sama kaki dengan sudut lancip 45 derajat. Sudah. Ini pelajaran SD, tenang aja. Ini kalimat yang berikut ini saling berhubungan ya. Buat lingkaran dengan menempel pada sudut lancip bagian bawah sebelah kiri dari segitiga itu. Saya ulang. Buat lingkaran dengan menempel pada sudut lancip bagian bawah sebelah kiri dari segitiga itu. Perlu diulang lagi? Ulang. Harus sabar kalau kita bicara itu ya. Buat lingkaran dengan menempel pada sudut lancip bagian bawah sebelah kiri dari segitiga itu. Sekarang berikutnya. Buatlah bujur sangkar yang ujung kanan bagian atasnya menempel pada lingkaran. Saya ulang. Sambil merem ya, dibayangkan ya. Buatlah bujur sangkar yang ujung kanannya, ujung kanan bagian atasnya menempel pada lingkaran. Saya ulang sekali lagi. Buatlah bujur sangkar yang ujung kanan bagian atasnya menempel pada lingkaran. Sehingga ketiga bangunan tersebut membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu horizontal. Sudah ya, sudah jadi ya. Kita lihat kuncinya sekarang. Ini sengaja saya matikan biar menggunakan auditorinya. Oke.
Ya, gambarnya jadi seperti ini. Dicocokkan ya. Ada yang benar? Masa, lihatin Bu. Dilihatin Bu. Oke. Oh, benar semua. Tapi banyak yang salah kayaknya ya. Yang salah siapa? Oh, banyak. Ada yang nggak ngacung itu berarti benar apa salah itu ya? Nanti yang benar hadiahnya minta Ustadz nanti ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.